Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inta Kamori dalam acara Ngobrol Sehat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit alergi pada kulit. Dan saya tidak sendirian pemirsa, kali ini saya bersama guru besar Fakultas Kedokteran UNS Kesehatan Kulit dan Kelamin, Profesor Dr. Haryono, spesialis kulit kelamin konsultan. Prof, mungkin bisa dijelaskan alergi kulit ini seperti apa, Prof? Sebelum bicara mengenai penyakit alergi pada kulit, mungkin kita perlu mengerti dulu kulit itu bagaimana dan apa fungsinya, ya. Jadi seperti kita ketahui, kulit adalah organ terbesar di tubuh kita yang melindungi kulit. Jadi fungsinya sebagai barrier lah, makanya disebut skin barrier, ya, pelindung bagi organ di dalam tubuh kita. Nah, ini kulit ini terdiri dari 3 lapisan slide. Yang 3 lapisan yang kelihatannya tipis, tapi sebenarnya ada lapisan paling luar itu serat epidermis. Dan epidermis itu pun ini ada 5 lapisan, stratum corneum, stratum lucidum dan sebagainya sampai ke bawah. Di bawahnya ada dermis. Dermis itu isinya pembuluh darah, serat-serat saraf, ya, serat-serat kolagen dan sebagainya. Di bawah lagi subkutis, di mana otot-otot lemak-lemak, ada subkutis lemaknya. Baru nanti otot, baru nanti organ dalam ini. Kalau dikatakan dia sebagai pelindungan terhadap apa? Bermacam-macam. Kulit ini karena dia dari luar, mesti kita harus dilindungi dari sengatan matahari misalnya, dilindungi dari rangsangan panas yang ekstrim, api, ya. Kulit melindungi sebelum organ dalam kena. Karena ada lapisan tersebut, ya, Prof? Iya, jadi nanti ada sebagai lapisan skin barrier tadi, rangsangan fisik, benturan atau gimana. Dan juga ada, perlu diingat, di lingkungan kita banyak ada makhluk-makhluk kecil yang kita sebut mikroorganisme. Misalnya bakteri, virus seperti sekarang ini sebagai wabah di dunia, ya, itu bisa masuk melalui kulit. Nah, ini kulit mempunyai fungsi barrier. Juga ada molekul-molekul seperti protein, katakanlah ini zat warna dari semir rambut misalnya. Kalau orang pakai semir rambut tidak tahan, alergi pada kulit rambutnya, kulitnya, ya. Nah, sehingga kulit sehat ini tidak ada penyakit. Tapi kalau kulit ini mengalami suatu gangguan, akan timbullah beberapa macam penyakit. Ada 3 bentuk gangguan pada kulit ini. Berdasarkan bahwa gangguan ini oleh karena tubuh melawan, ya, ada benda asing. Maka kalau perlawanan ini kurang, disebut fungsi imun tubuh menurun, namanya imunodefisiensi. Penyakitnya apa? Penyakitnya akan timbul infeksi. Jadi kalau ada bakteri masuk, kulit melawan, tubuh melawan tapi lemah, timbullah penyakit. Sebetulnya dalam tubuh kita ini sudah ada proteksi sendiri, ya, Prof? Iya, yang namanya respon imun tubuh. Baik. Allah itu sudah membuat sistem kita sempurna, ya. Ada sistem imunitas sistem yang bekerja untuk melindungi tubuh, ya. Itu kalau dia lemah, lemahnya itu bermacam-macam sebab, mungkin karena kurang gizi, karena banyak faktor, ya. Yang kedua, tubuh ini merespon suatu yang dari luar, benda asing berlebihan. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan suatu penyakit karena respon berlebihan, disebut hipersensitif, timbullah penyakit alergi. Nah, inilah penyakit alergi ini adalah karena respon tubuh berlebihan terhadap suatu benda asing yang sebenarnya harus dibuang. Yang ketiga, gangguan respon imun ini adalah tidak normal. Artinya tidak normal, dia itu sebenarnya sistem tubuh itu akan mentolerir jaringan tubuh sendiri, tapi ada suatu jaringan tubuh yang dianggap asing bereaksi, maka timbul penyakit autoimun. Autoimun. Jadi ini salah satu juga bentuk gangguan sistem imun juga. Baik. Ya. Ya. Lantas bagaimana sih gejala alergi kulit itu, Prof? Dan bagaimana manifestasi seperti apa yang bisa mengarahkan kita sebagai orang awam nih, ya, pada kecurigaan terhadap kemungkinan alergi kulit? Ya. Jadi kalau gejalanya itu memang sangat bervariasi dan penyakitnya bentuknya bervariasi juga. Tapi pada prinsipnya alergi itu adalah intoleransi terhadap sesuatu benda asing atau katakanlah hipersensitif, tidak, sehingga dia berlebihan memasukkan. Ya, contohnya saya misalnya alergi ikan laut, makan ikan laut timbul gatal-gatal.
Itu kemudian ini. Jadi di sini dikatakan tadi ada 3 bentuk penyakit alergi ini. Gejalanya tergantung penyebabnya. Tergantung penyebabnya. Penyebab alergi pada kulit bermacam-macam juga. Bisa dia obat ditempelkan, obat diminum timbul gejala alergi kulit. Bisa dia terkena paparan daripada bahan kimia yang nempel di kulit, salep-salep ya, ditempel pelan-pelan gatal juga. Oh, bisa juga ya, salep itu ya, salep-salep sensitif juga ya, Bro? Iya, atau kosmetik biasanya. Orang-orang yang paling sering nih. Jadi ibu-ibu, ini mau pakai, ternyata saya tanya gatal-gatal di wajah, kenapa? Pakai kosmetik ya? Iya, pakai ini. Sudah pakai beberapa lama tapi tahan, tiba-tiba setelah 2 minggu, 2 bulan timbul gatal. Nah, ini gejala. Lantas ciri-cirinya seperti apa, Bro? Nanti ada gejalanya masing-masing ya. Baik. Saya teruskan lagi. Kemudian ada juga yang sebut gejala yang agak berat, biduren. Oh, biduren itu sering sekali ya. Urtikaria ya. Biduren salah satunya juga karena obat. Walaupun biduren itu bermacam-macam juga penyebabnya. Hawa dingin biduren, kemudian kena sinar matahari biduren bisa, tapi obat bisa. Tapi prinsipnya dia itu alergi terhadap hal-hal tadi, sehingga timbul bintul-bintul pada kulitnya itu. Juga ada disebut dermatitis seborrheic. Seborrheic itu artinya lemak, jadi tempat-tempat yang banyak lemaknya di kulit, sini kepala. Dan kalau di kepala namanya awam mengenalnya ketumbi. Oh, ketumbi. Dandruff itu dermatitis seborrheic. Dan gejala penyakit alergi itu biasanya disebut dermatitis karena pada dermis itu kulit, dermatitis itu peradangan pada kulit. Dermatitis seborrheic tadi. Ada juga dermatitis atopik. Atopik ini multifaktor ini. Ada faktor genetik diturunkan dari orang tuanya. Orang tuanya turunan. Ditambah berinteraksi dengan faktor lingkungan. Misalnya debu, misalnya spora tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Muncul penyakit dermatitis atopik. Kemudian juga ada dermatitis disebut stasis di tungkai bawah punya. Ini karena aliran darah vena yang harusnya balik dari bawah ke atas masuk ke jantung dicuci ini tidak lancar karena adanya varises. Varises tahu benjolan-benjolan di tungkai ini otot yang besar itu. Orang bilang otot padahal itu pembuluh darah. Oh, pembuluh darah ya. Pembuluh darah otot-ototnya. Itu karena dia itu fungsinya harus memompa darah dari bawah ke jantung dicuci kemudian dikeluarkan lagi, ada O2-nya untuk makanan organ-organ. Di sini gangguan daripada pompa darah vena akhirnya timbul mengumpul di bawah, akhirnya menyebabkan kerusakan pada kulit, timbulnya peradangan ya, dermatitis stasis namanya. Itu banyak orang-orang pada bekerja yang sering bekerja berdiri lama. Saya punya pasien penjual yang terkenal bakmi itu dulu, Pak Mi yang di sana itu banyak Kusumati itu. Oh, iya, Pak itu dermatitis stasis, tapi sudah almarhum Pak. Siapa itu Pak? Mbak Mul apa itu ya? Itu karena dia bekerja lama, potong-potong rambut karena dia punya varises. Ibu-ibu juga hamil itu kan masih varises tungkai itu sering kalau tidak dirawat kakinya bisa dermatitis stasis. Gitu. Kalau penyebab utamanya varises itu apa sih, Dok? Varises itu memang otot-otot pembuluh darah vena lemah. Kelemahan itu kemungkinan ada faktor genetik juga. Faktor genetik ya. Selain faktor genetik, apakah bisa karena kebiasaan atau pola makan? Kurang olahraga bisa, banyak berdiri bisa. Dan tergantung vena mana yang terkena. Kalau varises tungkai nanti penyebabkan dermatitis stasis. Kalau venanya di anus itu ambeien itu, hemoroid itu. Itu jadi ada juga venanya membesar di daerah testis, namanya varikokel. Itu akibatnya apa? Akibatnya terjadi kurang subur karena vena itu kan darah panas ya, mengitari testis, testisnya pembuatan sperma, spermanya berkurang maka tidak subur. Orangnya jarang punya anak jadi ini. Itu akibat dari para pembesaran vena varises itu. Ya, memang aja.